Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farzana Finaira dari kelas 85. Kali ini saya akan membahas tentang computational thinking. Computational thinking adalah cara pemecahan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. Pemikiran komputasional adalah sebuah proses berulang yang terbagi menjadi 3 tahapan sebagai berikut. A. Formulasi masalah, B. Mengekspresikan solusi, C. Mengeksekusi solusi dan mengevaluasi. Computational thinking adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. Siti memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer, namun Siti juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan. Istilah Siti pertama kali diperkenalkan oleh Seymour Papert pada tahun 1980 dan 1996. Karakteristik computational thinking yaitu A. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. B. Mampu mengorganisasi dan menganalisis data. C. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. D. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. E. Mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Dan F. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Metode computational thinking terbagi menjadi 4, yaitu 1. Dekomposisi, 2. Pengenalan pola, 3. Abstraksi, dan 4. Algoritma. Keuntungan computational thinking adalah percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan lebih sulit, toleransi terhadap ambiguitas, mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended, mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Pemetaan permasalahan dan solusi dengan komputasi sebagai berikut. 1. Mengevaluasi masalah, 2. Mengolah masalah, 3. Pengambilan masalah, 4. Menyelesaikan masalah, dan 5. Meneliti hasilnya. Algoritma dengan computational thinking saling berkaitan. Seseorang diminta dapat menyusun solusi komputasi yang baik yang tersusun dalam bentuk algoritma, yang berarti menyusun solusi komputasi dengan menggunakan langkah-langkah yang logis dan disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan. Mengajarkan kepahaman computational thinking kepada siswa dapat dilakukan dengan hal-hal berikut. 1. Sering membaca tentang hal yang berbau computational thinking. 2. Melihat lalu dipikirkan secara kritis. 3. Belajar dari pengalaman dan kesalahan. 4. Belajar langsung dengan orang-orang profesional. Teori komputasi merupakan sebidang dari ilmu komputer dan matematika. Teori komputasi dibagi menjadi 3 ranting sebagai berikut. Teori otomata dan bahasa formal, teori komputabilitas, dan teori kompleksitas. Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Sejarah komputasi modern dimulai pada tahun 1926 oleh ilmuwan yang berasal dari Hungaria bernama John von Neumann. Cara kerja komputasi modern adalah 1. Akurasi, 2. Kecepatan, 3. Problem volume besar, 4. Modeling, dan 5. Kompleksitas. Karakteristik komputasi modern adalah komputer penyedia sumber daya bersifat heterogeneous karena terdiri atas berbagai jenis perangkat keras, sistem operasi, serta aplikasi yang terpasang. Komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth yang beragam, serta komputer maupun jaringan tidak terdedikasi bisa hidup otomatis waktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. Salah satu dampak dari komputasi modern adalah dapat membantu manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dengan menggunakan komputer seperti biometrik. Komputasi modern terbagi menjadi 3, yaitu mobile computing, grid computing, dan cloud computing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.